Halo teman-teman, sekarang kami berada di tempat Matus 3 untuk melihat pemberdayaan fasilitas manusia bagi tunanetra. Ya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Poldosi. Saya Jolin, saya Reva, saya Mari. Saya Johannes. Halo teman-teman. Teman-teman pasti saat di kota besar, teman-teman pasti pernah melihat jalan seperti ini, jalan setapak seperti ini. Ya, ternyata jalan seperti ini yang memiliki tekstur-tekstur begini ternyata mempunyai guna, bukan hanya sekedar hiasan semata. Jadi ternyata jalan ini digunakan para penyandang disabilitas tunanetra untuk mereka agar tidak tersesat dalam perjalanan mereka. Pemerintah Kota Manado Putra membuat guiding light di area Matos dan juga di area Megawati. Sekarang kami berada di Jalan Pier Tendian Minang Utara di depan Golden. Bisa dilihat di sini kalau banyak sekali guiding block atau jalur pemandu bagi tunanetra yang sudah rusak dan masih belum diperbaiki. Bahkan bisa dilihat di sini kalau masih banyak sekali kendaraan bermotor dua yang memarkir kendaraan mereka di jalur pemandu bagi tunanetra ini. Kedua hal tersebut pasti akan sangat mengganggu bagi para tunanetra yang melewati jalan tersebut. Sehingga kami telah mewawancari seorang tunanetra untuk menanyakan pendapatnya tentang hal ini. Saya Gurinces Uli. Untuk penyandang disabilitas tunanetra katanya dapat fasilitas kayak dapat skill, Dapat pelatihan. iya pelatihan. Oh, jelas itu ada. Ada. Itu pelatihannya apa-apa, Bapak? Ya, rata-rata kan keterampilan, baru pendidikan umum, pengetahuan, ada matematika juga. Semuanya kan mencakup kesenian, keterampilan tangan, begitu. Ada masase atau tidak. Berarti Bapak sudah berpengalaman pernah dikasih fasilitas tersebut? Artinya itu kan dalam bentuk sekolah. Mm-mm. Itu kan dalam bentuk sekolah. Jadi dalam bentuk sekolah formal kan. Ada sekian tahun kan. Selanjutnya Bapak, kami mau tanya yang untuk kalau misalnya apa ya, fasilitas ini yang apa ini guiding line ini ya, jalan pemandu ini dia kayak masih kan di sini kayak dilihat masih ada yang bolong-bolong. Oke, jadi memang pada dasarnya namanya disabilitas tunanetra itu diharuskan itu supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kan berfungsi sebagai kompas, berfungsi juga sebagai penunjuk jalan. Baik, maksudnya begini, trotoar kan, ini kan banyak lubangnya, tekniknya itu ada teknik, misalnya harus ikut garis pembimbing. Nah itu kalau jalan sendiri. Nah ini Bapak, kan beberapa yang ada yang bolong-bolong kayak keramiknya udah kecabut gitu. Oh itu kan. Bapak pernah merasa kesusahan nggak pas ada jalan kendaraan kendaraan motor, menghalangi? Jadi bahasanya gini, kalau disabilitas tunanetra itu namanya yang tunanetra nabrak motor atau oto itu biasa, tapi kalau oto yang tabrak tunanetra itu sangat langka begitu, karena dibantu dengan tadi spotlight ini, dipasang di tongkat itu namanya. Terima kasih Pak Iya. atas kesempatan yang diberikan. Iya, enggak apa-apa. Pertama-tama nama Bapak siapa? Bapak Roni. Bapak Roni. Iya. Apakah Bapak sering melihat kendaraan mengikuti fasilitas ini? Enggak pernah. Oh, nah. Oh, baik. Menurut Bapak, apa yang ingin dikatakan untuk pemerintah mengenai jalan pemandu ini yang masih sering ditutupi oleh motor-motor lain seperti yang parkir di sana? Wah, kalau kita bilang sebetulnya kita juga salah sih berjual di atas trotoar tempat iya. pejalan kaki. Iya. Tapi Iya. Bapak enggak kena ini? Cuman masih salah, tergolong salah kan? Iya, termasuk salah kita Iya. sadari. Cuman orang juga dibilang salah, tapi dari Kota Madia sebenarnya juga ada kasih izin. Jadi orang cuma bayar 1 bulan 1 kali kebersihannya 25.000. Oh, Bapak bayar ke jual di Iya, sini? cuman kita sudah lapor ya. Tadinya ada yang meminta, orang suka kasih karcis, terus kita lapor ke bos bilang biar nanti kita yang urus langsung.
Itu polisi Pak? Bukan, Eh, dari Kota Madia orangnya. pemerintah? Iya, pemerintah. Oh, pemerintah minta bayar Pak? Ya untuk kebersihan aja 25.000 satu bulan. Oh, Nggak lebih, cuman itu 25. oh iya Pak. Apakah Bapak melihat orang-orang tunanetra yang masih menggunakan fasilitas ini? Oh masih banyak Oh. sekali. Ya kadang kita bantu kalau ada motor parkir sini kita bantu yang lewat itu motor. Iya. Kita tinggal bilang tre-tre ke kiri atau ke kanan gitu. Apakah menurut Bapak masih banyak yang menutup fasilitas ini? Masih banyak sekali, sangat banyak sebetulnya. Oh, semua itu dari kami Pak. Oh, Terima iya. kasih banyak Pak. Sama. Iya. Oke, halo teman-teman. Saya sudah berada di titik ketiga kami, yaitu Pasar 45. Setelah saya kemari, saya melihat trotoar khususnya bagi para penyandang disabilitas. Di sekitar sini kita bisa melihat kalau jalan-jalan ini masih mulus dan juga dapat masih dipakai oleh penyandang tunanetra dengan sesuai fungsinya. Tidak ada yang rusak di sini dan hanya saja warnanya yang sudah pudar. Kita bisa lihat juga di sana tidak ada permasalahan ya di sini. Semua orang bekerja di luar trotoar dan tidak menyalahgunakan jalan untuk para penyandang tunanetra. Sekian dari kelompok kami dan saya. Terima kasih. Apa saja yang menjadi fokus dasar dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat? Pelayanan bagi masyarakat. Kalau di Dinas Sosial Kota Manado ini dia orang menangani berbagai macam permasalahan yang ada di Dinas Sosial, yang ada di masyarakat Kota Manado. Misalnya membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pengurusan bidang kesehatan, ada KIS, dengan KIS itu BPJS. Baru juga Dinas Sosial memberikan bantuan jika ada bencana alam. Jadi Dinas Sosial itu memberikan bantuan dasar seperti misalnya beras, ada misalnya bantuan untuk disabilitas kan itu ada berbagai macam, ada yang tunanetra, tunarungu, ada juga yang disabilitas cacat bawah dari lahir, kasihan tuh nggak bisa mau jalan. Nah, itu ada program-program dari Dinas Sosial, orang bantu kan orang. Baru dari Dinas Sosial Pemberdayaan juga memberantas gelanggangan dan pengemis yang ada di Kota Manado. Itu dia orang itu arahkan supaya orang itu yang menjadi gelandangan. Lalu juga ada di Dinas Sosial juga ada pemberian bantuan untuk para lansia. Bapak, apa saja fasilitas-fasilitas dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat untuk pemberdayaan tunanetra? Untuk yang tunanetra kemarin orang kasih bimbingan teknis. Itu yang tahun-tahun anggaran kemarin. Kalau sekarang belum tertata untuk pemberian bimbingan teknis. Jadi di sana bimbingan teknis itu diberdayakan mereka apa saja yang bisa mereka kerjakan. Contoh misalnya si tunanetra, dorang juga punya organisasi tunanetra. Jadi sana dipimpin oleh satu orang, koordinator tunanetra. Dorang diberikan pelatihan. Contoh pelatihan yang paling banyak orang tahu apa? Pijat. Jadi kalau dia tuh tunanetra dan pijat, proteksi apa itu dia, kebanyakan itu orang tunanetra. Soalnya itu yang paling dorang fokus ke pekerjaan itu. Selain itu kasihan orang nggak bisa apa-apa selain jualan kacang onigeli atau jualan kacang, tapi itu kan kebanyakan dituntun. Itu bagaimana dengan keberhasilan pemberdayaan tunanetra? Keberhasilan pemberdayaan tunanetra sebenarnya itu tergantung juga tunanetra itu sendiri. Coba ngomong secara logika. Misalnya orang memberikan bantuan teknis atau misalnya bantuan orang untuk berjualan. Contoh yang kemarin itu berikan bantuan modal, misalnya orang berjualan. Semua itu dia tergantung dengan orang kemauan untuk bekerja, kemauan untuk berusaha. Apakah ada tantangan dalam melaksanakan pemberdayaan fasilitas untuk tunanetra?
DP tantangan itu seperti itu. Ada yang sudah dikasih fasilitas, ada yang cuma dorang mau belajar, misalnya pijat atau misalnya berjual, dorang mau belajar itu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai jalan pemandu untuk tunanetra yang masih disalahgunakan? Yang soal masalah disalahgunakan sebenarnya itu kesadaran masyarakat. Orang yang melihat sebenarnya harus sadar diri, ini dorang berjalan. Toh terkadang orang ini dia berpikir berjalan dia terus asik tunanetra sudah biasa orang yang tugas sebenarnya itu dia ada pembersihan dari polisi Pamong Praja. Itu juga bukan mereka tidak bertugas, mereka hampir setiap kali mengingatkan. Apakah ada program pemerintah dalam menangani masalah itu? Itu kalau program pemerintah kan itu selalu mencanangkan melalui misalnya pemerintah kecamatan, kelurahan, Gatling, selalu kan diberitahukan kepada masyarakat toh. Nah, makanya mengapa selalu diulang-ulangi? Karena tingkat kesadaran masyarakat itu masih minim. Padahal orang berapa kali bilang. Menurut Bapak, sudahkah program itu terlaksana dengan baik atau masih sulit untuk diterapkan? Setiap tahun pemerintah Kota Manado mengakomodir jumlah dana yang cukup fantastis untuk pembiayaan yang hal-hal permasalahan penyandang sosial, yang kayak begitu. Tapi kembali lagi, apakah akan berkembang? Apakah Kan ada banyak tunanetra tuh yang di apa teh Gunung Langit situ. Sebenarnya dorang itu sudah apa fasilitas ya toh? sebenarnya kan kemarin orang sudah diberikan pelatihan, diberikan bantuan pada orang. Nah itu ada yang tidak fokus ke keahlian. Contoh toh, padahal sebenarnya orang boleh mau ciptakan juga produk-produk misalnya lukis atau apa tuh mau jual. Cuma ada yang lain cari gampang, tinggal diam. Sebenarnya itu juga mengganggu kan fasilitas umum. Terkadang orang semua angka semua. Kasihan. Yang kedua, belum adanya perda yang mengatur untuk gelandangan. Kalau orang soal mengatur ada perda yang mengatur gelandangan penulis, toh berarti ada sanksi hukum di sana, ada sistem jerah. Menurut kami, yang menjadi solusi dari